Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai manajemen persediaan. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas yang pertama mengenai pengaruh diskon terhadap EOG. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita pelajari bahwa EOG itu memiliki beberapa asumsi. Salah satunya adalah harga barang itu sifatnya konstan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan supplier itu menawarkan harga diskon? Nah, biasanya diskon itu sering ada jika jumlah yang dibeli itu lebih banyak. Misalnya supplier itu menawarkan harga jika membeli 1 biji, harga jika membeli satu seri kadang-kadang 3 biji atau 4 biji. Kadang-kadang supplier menawarkan harga kalau membeli 1 lusin, 1 kodi, 1 gross, dan seterusnya. Harganya akan berbeda-beda, semakin banyak kuantitas barang yang dibeli, maka akan diskonnya semakin besar atau harganya lebih murah. Sehingga dalam pengaruh diskon terhadap EOG ini, trade-off-nya itu adalah antara pengurangan biaya produk dan peningkatan biaya penyimpanan. Jadi kalau kita membeli dalam jumlah banyak, tentu saja biaya penyimpanan juga akan meningkat. Kemudian biaya produknya juga begitu, berpengaruh pada jumlah yang kita beli. Sehingga berapakah jumlah yang kita pesan jika ada penawaran diskon pada perusahaan, ya. Berapa harus kita pesan, berapa EOG-nya jika ada diskon, maka yang jadi pertimbangan kita adalah total biaya. Jadi total biaya itu adalah biaya pesan atau setup cost, ditambah holding cost atau biaya simpan, ditambah product cost. Biaya produk itu adalah harga bahan atau harga barang dikalikan dengan volume yang kita butuhkan dalam 1 tahun. Contoh ya. Jadi kalau kita rumuskan di sini TC sama dengan D per Q kali S. Kemarin sudah kita jelaskan, D itu permintaan tahunan, Q itu jumlah yang kita beli, S adalah setup cost atau biaya pesan, Q itu jumlah yang kita beli, setiap kita beli ya, dibagi 2, ini adalah rata-rata persediaan. Jadi biaya simpan itu rata-rata persediaan dikalikan dengan biaya simpan, ditambah product cost. Product cost itu kita hitung dengan P kali D. P itu harga, D itu adalah permintaan dalam 1 tahun. Contoh, diketahui D-nya adalah 5.000 atau permintaan dalam 1 tahun itu 2.000. S atau biaya pesannya adalah 49. Kemudian H itu biaya simpan. Misalnya di sini dijelaskan bahwa biaya simpan itu adalah persentase dari harga barang. Maka di sini H adalah I kali P atau persentase kali harga. Kemudian supplier itu menawarkan beberapa komposisi harga diskon. Kalau dia membeli antara 0 sampai 999, maka tidak diberi diskon. Harga diskonnya menjadi $5. Yang kedua, kalau dia membeli 1.000 sampai dengan 1.999, diskonnya adalah 4%, harga diskonnya 4,8. Kalau dia membelinya 2.000 atau lebih, maka diskonnya adalah 5%, harga diskonnya adalah 4,75%. Nah, bagaimana kita memutuskan berapa jumlah yang seharusnya kita beli setiap kali membeli? Kalau kebutuhan kita 5.000 unit itu belinya berapa sekali beli? Nah, tahap pertama hitung setiap diskon. Untuk setiap diskon hitunglah Q-nya. Jadi kita hitung EOQ-nya dulu. EOQ setiap diskon dengan rumus Q sama dengan akar 2 DS per IP. Kalau diskonnya diketahui di sini bukan berupa persentase, maka akar 2 DS per H sama saja. Lalu kita hitung EOQ untuk masing-masing kuantitas, ya. Untuk masing-masing harga, bukan kuantitas tapi masing-masing harga. Misalnya kita hitung yang pertama
akar 2 DS dibagi PI. Akar 2 permintaannya setahun adalah 5.000, biaya pesannya adalah 49 dibagi 0,2 kali 5. Kita akarkan, ketemunya adalah 700 unit per order. Lalu dengan cara yang sama kita masukkan key yang kedua dan key yang ketiga, tetapi dengan harga diskon yang kedua dan harga diskon yang ketiga. Kita lihat di sini kalau yang atas tadi adalah 5, yang bawah adalah 4,8, bawah sendiri adalah 4,75. Nah ternyata setelah kita hitung, Q1 itu 700, Q2-nya adalah 714, Q3-nya adalah 718. Nah semuanya masih dalam harga tanpa diskon untuk perhitungan EOG. Maka untuk melihat apakah kita itu mau membeli kuantitas sesuai EOG, yaitu 700 unit, atau mau kita membeli kuantitas biar dapat harga 4,8 dan 4,75. Maka kita akan mencoba simulasikan berapakah total biaya, total cost, jika kita membeli sejumlah EOG, ya. Berapakah total biaya jika kita membeli dalam kuantitas diskon yang ditawarkan, berapakah total biaya jika kita membeli dalam kuantitas diskon yang ketiga. Nah, di sini kita akan mengambil kuantitas diskon yang paling sedikit jumlahnya untuk perbandingan. Jadi yang pertama adalah berapakah total cost jika kita membeli 700 unit. Maka nomor 1, jika kita Q-nya adalah 700, kita dapat harga $5. Ini ya, kalau kita belinya 700 kan antara 0 sampai 999, no discount. Harganya adalah $5. Biaya produk P kali D ini ya, P kali D itu adalah harga dikalikan dengan demand, dengan permintaan dalam 1 tahun. Harganya tadi adalah $5, permintaannya adalah 5.000. Maka $5 kali 5.000 adalah $25.000. Lalu biaya pesan. Biaya pesannya di sini adalah biaya pesannya adalah 49 ya. 49 dikalikan 700 ya. 49. Kemudian biaya simpannya adalah, karena EOG itu sama ya, total biaya simpan sama dengan total biaya pesan 350, sehingga totalnya 25.700. Baik, saya ulangi tadi. Jadi menghitung biaya pesan itu rumusnya ini ya. Setup cost yaitu D dibagi Q kali S. D-nya 5.000, Q-nya adalah 700 dikalikan setup-nya adalah 49 biaya pesannya. Jadi 5.000 dibagi 700 dikalikan dengan S-nya yaitu 49. Terus biaya simpannya juga begitu. 700 dibagi 2 dikalikan dengan H. Ya, H-nya adalah I kali P. Ketemunya juga 350. Lalu kuantitas yang kedua, yaitu di sini antara 1.000 sampai dengan 1.999, kita pilih yang kecil, yaitu 1.000. Ya. Pada saat kita menentukan bahwa Q-nya 1.000, harga per unitnya adalah 4,8 yang ditawarkan oleh supplier. Biaya produk itu adalah harga bahan dikalikan dengan demand, P kali D, yaitu 5.000 dikalikan 4,8. Kemudian biaya pesannya menggunakan rumus ini ya, D per Q kali S, D-nya 5.000, Q-nya adalah 1.000 sekarang ya, Q-nya adalah 1.000 ini, dikalikan dengan S, S-nya 49, ditambah 1.000 dibagi 2 dikalikan H atau I kali P. Kemudian yang ketiga juga begitu, kita ambil yang Q-nya terkecil dari kuantitas diskon yang ketiga yaitu 2.000. Maka di sini Q-nya 2.000, sehingga setelah kita hitung total biayanya, yang paling kecil adalah dengan kuantitas pembelian 1.000 unit. Maka kita akan memutuskan kalau ada tawaran diskon, meskipun EOG-nya itu 700, kita akan memutuskan untuk membeli 1.000 unit karena total biayanya adalah paling kecil dibandingkan kalau kita membeli sesuai dengan EOG maupun dengan kuantitas diskon yang
ketiga. Berikutnya kita akan membahas tentang Production Order Quantity Model. Jadi model kuantitas pemesanan untuk produksi. Nah, kalau EOQ tadi kita adalah melakukan pemesanan dengan cara membeli bahan baku dari supplier. Kalau di POQ ini adalah kita memesan kepada bagian produksi. Jadi bahan bakunya itu kita buat sendiri, bukan membeli dari supplier. Kalau kita membeli dari supplier, misalnya kemarin kita memesan 200 unit, maka pada saat pesanan itu datang, langsung datang sejumlah 200 unit. Kalau kita memesan dari supplier. Tetapi kalau kita memproduksi sendiri, pada saat kita melakukan order ke bagian produksi, maka produksi itu akan berangsur-angsur jadinya. Jadi tidak sekaligus datang 200 unit. Jadi di dalam POQ ini digunakan persediaan yang menumpuk selama periode waktu setelah pesanan dilakukan. Digunakan saat unit diproduksi dan dijual secara bersamaan. Jadi gambarannya seperti ini ya. Yang warna biru ini adalah periode produksi. Satu hari produksi berapa unit. Hari kedua ini waktu produksi saja, jadi bahan bakunya belum dipakai. Kita baru memesan di bagian produksi. Setiap harinya akan terjadi penambahan jumlah yang diproduksi sampai jumlah yang ditentukan. Setelah itu sampai ke periode T, di sini adalah maksimum persediaan. Lalu setelah itu persediaan yang sudah kita produksi tadi akan mulai berkurang karena di sini hanya pemakaian. Kalau di sini kan produksi sambil menggunakan itu ya. Kalau di sini adalah hanya kita menggunakan saja. Jadi siklus persediaan selama produksi dan penggunaan berlangsung. Jadi pada saat di biru ini produksi sambil menggunakan masih sisa, produksi lagi sambil menggunakan sampai maksimum inventory. Setelah itu yang hitam ini adalah sudah tidak melakukan produksi tapi tinggal menggunakan. Nah, lama-lama habis terus produksi lagi, begitu seterusnya. Ini kita sebut sebagai Production Order Quantity Model. Lalu dalam Production Order Quantity Model, di sini rumusnya berbeda ya dengan EOQ. Oke, kita lanjutkan. Q adalah jumlah unit per pesanan untuk diproduksi. Kalau kemarin kan Q adalah jumlah unit yang kita pesan setiap kali kita memesan. Kalau ini unit per pesanan yang akan kita produksi. H adalah biaya penyimpanan per unit per tahun. T adalah lama waktu produksi ya, dalam beberapa hari. P adalah tingkat produksi harian. D adalah tingkat permintaan atau penggunaan harian. D adalah D besar itu adalah permintaan tahunan. Nah, setup cost tadi rumusnya dalam POQ adalah D per Q kali S. Holding cost adalah setengah H kali Q, 1 minus D per P. Nah, sehingga dalam sebagaimana EOQ, maka setup cost itu sama dengan holding cost. Sehingga kalau kita geser-geser akan ketemu Q kuadrat adalah sekian ya. Sedangkan QP adalah akar 2DS per H kali 1 minus D per P. Jadi cukup kita lihat ini aja lah ya. Maksimum level inventory atau tadi di gambar ya. Ini maksimum level inventory. Paling banyak itu berapa sih yang bisa menumpuk di gudang ya. Ini adalah dengan cara P kali Q per P dikurangi D kali P per P sama dengan Q kalikan 1 minus D per P. Jadi ini maksimum inventory. Sekarang misalnya diketahui permintaan tahunan itu 1000 unit. Lalu biaya pesannya adalah 10, biaya simpannya adalah setengah, produksinya harian itu 8 unit. Penggunaan hariannya 4 unit. Jadi hari pertama produksi 8 dipakai 4, sisa 4. Hari kedua produksi 8 lagi dipakai 4, sisanya adalah berarti
Sisa kemarin 4 ditambah sisa sekarang 4, 8. Hari kedua stoknya ada 8. Begitu seterusnya. Sehingga pada saat periode produksi di sini jumlah persediaannya meningkat terus karena produksinya 8, makainya 4. Hari kedua produksinya 8 lagi, makainya 4. Jadi kemarin sisa 4 ditambah sisa hari ini 4 jadi 8. Ini logikanya seperti itu. Terus 4 unit per hari itu karena permintaannya 1000 dibagi 250 hari kerja. Kalau diasumsikan 1 tahun itu ada 250 hari kerja. Maka Q-nya kita masukkan dalam rumus akar 2DS dibagi H kali 1 minus D per P. Kita masukkan, ketemu 282,8 unit atau kita bulatkan 2,83 unit. Maksimum level inventory tinggal kita masukkan dalam rumus ini ya. Ketemunya 141,5. Anda bisa menggambarkan seperti yang digambar tadi. Oke. Kita lanjutkan tentang safety stock. Pada pembahasan sebelumnya kemarin, salah satu asumsi EOG adalah permintaan barang itu bisa diketahui dengan pasti dan sifatnya konstan, tidak berubah-ubah. Jadi EOG itu sulit dipenuhi. Nah sekarang bagaimana kalau ternyata permintaan selama waktu tunggu itu berubah-ubah ya. Permintaan selama waktu tunggu itu berubah-ubah. Misalnya aturannya kalau di EOG itu seharinya 20, tetapi kadang 20, kadang 30, kadang 50 misalnya begitu ya. Lalu bagaimana kalau permintaan itu berubah-ubah? Nah, maka kemarin salah satu yang kita lakukan adalah memberikan safety stock atau persediaan pengaman. Jadi untuk mengantisipasi jika tiba-tiba ada permintaan naik, kita masih punya persediaan di gudang. Lalu safety stock, persediaan pengaman itu tentu saja akan meningkatkan biaya simpan. Safety stock itu akan menimbulkan biaya simpan. Oleh karena itu kita perlu menentukan berapakah safety stock yang aman bagi perusahaan dengan total biaya paling kecil. Ini dasar menggunakan safety stock. Nah, yang pertama dengan metode probabilistik. Contohnya, diketahui perusahaan itu menetapkan dengan EOG itu ROP-nya adalah 50 unit. Dengan jadi reorder point adalah 50 unit ya. Jadi permintaan selama lead time-nya adalah 50 unit. Ini yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian permintaannya adalah 6 unit per tahun. Biaya stock out kekurangan bahan itu $40 per unit. Biaya simpannya $5 per unit per tahun. Jadi maksudnya demikian. Kalau perusahaan itu mengalami kekurangan bahan baku, misalnya persediaannya 10 unit, ternyata ada permintaan 20 unit. Nah, berarti ada kehilangan penjualan 10 unit ya. Stock out cost-nya adalah $40 per unit. Nah, stock out cost ini bisa jadi perusahaan tetap melayani, tapi dia harus membeli kepada supplier lain yang lebih mahal mungkin, atau membeli dari pesaing yang lebih mahal. Maka menimbulkan biaya kekurangan bahan. Misalnya di sini ditetapkan bahwa kalau ada kekurangan itu akan tambah biaya 40 per unit. Tapi kalau ada tambahan barang yang disimpan karena kita memiliki persediaan pengaman, maka biaya simpannya akan bertambah $5 per unit per tahun. Misalnya di sini ada beberapa sejarah permintaan selama lead time ya. Kalau permintaan selama lead time itu 30, probabilitas terjadinya adalah 0,2. 40, probabilitasnya 0,2. Permintaan selama lead time yang kita tetapkan di perusahaannya adalah 50, itu probabilitasnya 0,3. 60, 0,2, dan 70, 0,1. Nah, yang jadi masalah, berapakah safety stock-nya? Ya, jadi kalau kita itu permintaannya 50, ya, kita sudah menetapkan 50 ya, berarti kalau sudah permintaannya 50 ya habis. Tapi ternyata jika nanti permintaannya 50 itu kita akan, jika ternyata permintaannya 60, kita akan
terjadi kekurangan bahan sejumlah 10. Jika ternyata permintaannya 70, kita akan terjadi kekurangan bahan sejumlah 20. Ini logikanya seperti itu. Sekarang kita akan mulai dari jika perusahaan itu menetapkan safety stock-nya adalah 20. Jadi reorder point-nya kita perhitungkan bukan 50 tetapi 70 ya, dengan safety stock sejumlah 20. Maka karena ROP-nya itu tadinya 50, sekarang dibikin 70, ada tambahan biaya simpan. Mestinya kita hanya menyimpan 50, jadi menyimpan sejumlah 70. Tambahan biaya simpannya adalah sejumlah 20 unit. Itu tambahan biaya simpannya adalah sejumlah 20 unit dengan harga atau biaya simpannya $5. Di sini carrying cost-nya adalah $5 per tahun, sama dengan $100. Nah, karena di sini dalam sejarahnya itu permintaan selama lead time itu paling tinggi 70, berarti kita tidak akan terjadi stock out. Maka stock out-nya adalah 0, total cost-nya adalah 100 ditambah 0. Ini penjelasannya ya, jika safety stock 20, maka ada tambahan biaya simpan 20 unit dan tidak akan terjadi kekurangan bahan karena sejarahnya nggak ada permintaan sejumlah 80 misalkan dalam kasus ini. Lalu kalau kita menetapkan safety stock-nya itu 10 ya, maka tambahan biaya simpannya adalah 10 ya. Biaya simpannya adalah $5, 50. Nah, kalau kita menetapkan safety stock itu 60, hanya aman jika terjadi permintaannya maksimal 60. Tetapi tidak aman jika ternyata permintaannya adalah 70. Maka kalau kita menetapkan permintaan selama lead time-nya 60, menyediakan barangnya sejumlah 60 selama lead time, ternyata ada permintaan mendadak, ada yang borong gitu ya, sejumlah 70, maka terjadi stock out jika terjadi permintaan 70 pada saat kita menyediakan 60. Nah, kekurangannya berapa? Dari 60 ke 70 itu 10 unit ya, 10 unit. Nah, ini kekurangan 10 unit ini terjadi jika permintaan realnya itu 70, sehingga probabilitasnya adalah 0,1, dikalikan dengan biaya stock out-nya adalah $40 per unit, dikalikan dengan permintaan tahunan 6 unit. Ketemu 240, sehingga total cost-nya adalah 50 ditambah 240. Ini penjelasannya ya. Lalu kalau yang ketiga, kita nggak pakai safety stock, tetap 50 aja, maka akan terjadi kekurangan bahan jika ternyata permintaannya 60 dan 70. Tapi tidak ada tambahan biaya simpan karena kita sudah menetapkan 50 sejak awal gitu ya. Maka biaya simpannya adalah 0, tambahannya stock out cost-nya itu terjadi jika permintaannya ternyata 60 dan jika ternyata permintaannya 70. Jadi kalau ternyata permintaannya 60, maka terjadi kekurangan sejumlah 10. Di sini pada saat permintaan 60 itu probabilitasnya 0,2. Sama dengan ini ya, cara rumusnya. Lalu yang kedua, kalau ternyata permintaannya itu 70, kita kurang 20. Yang permintaan sejumlah 70 ini probabilitasnya 0,1. Maka stock out-nya kita hitung di jumlah 960, total cost-nya 960. Nah, dari 3 pilihan ini ternyata yang paling murah adalah total cost jika perusahaan itu mengadakan safety stock-nya 20. Sehingga safety stock dengan total biaya minimum adalah 20 unit, reorder point-nya adalah 50 ditambah 20 plus 70 unit, seperti pada gambar yang sebelumnya pernah kita pelajari ya. Ya, seperti yang dulu atau pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan ya. Ini adalah tanpa safety stock. Kalau dari contoh yang tadi bukan 20 tapi 50 ya. Contoh yang kita jelaskan tadi reorder point-nya adalah 50 selama permintaan selama lead time itu adalah 50 unit. Karena safety stock-nya adalah 20 ya, maka ditambah safety stock sejumlah 20, maka reorder point-nya adalah 50 ditambah 20. Di sini ketemunya 70. Ini logika yang kemarin kita
sudah jelaskan. Kalau kemarin kan safety stock-nya diketahui ya, tapi kalau sekarang kita menentukan berapa sih safety stock-nya, itu yang tadi kita bahas ya hari ini. Baik, selanjutnya bagaimana kita menentukan ROP jika permintaan itu berubah-ubah namun waktu tunggu konstan dengan metode yang lain. Jadi selama periode pemesanan itu terjadi permintaan yang berubah-ubah. Tetapi lead time-nya konstan. Pokoknya kalau pesan dari dulu tuh kalau pesan seminggu pasti datang. Pesan sekarang minggu depan datang. Tidak pernah berubah. Tetapi permintaan dari perusahaan ya, itu berubah-ubah. Konsumennya itu nggak mesti, kadang-kadang sehari laku 100 unit. Kadang-kadang pas waktu hujan lakunya lebih sedikit. Ya, permintaannya berubah-ubah. Itu bagaimana kita menentukan kapan kita ROP-nya berapakah pada saat di gudang itu barang masih berapa unit sih kita melakukan permintaan. Kalau permintaan itu berubah-ubah, waktu tunggunya konstan. Kapan kita melakukan berapa di gudang, sisa berapa kita harus sudah mulai order. Nah, maka ROP adalah rata-rata permintaan harian kali waktu tunggu dalam hari ditambah Z kali standar deviasi DLT. Jadi ini pakai tabel Z ya. Ini adalah standar deviasi permintaan per hari. Maka safety stock-nya adalah standar deviasi akar lead time. Rumusnya ini. Misalnya permintaan harian rata-rata itu 15. Tapi terjadi penyimpangan naik turun deviasi ya. Kadang naik 5, kadang naik turun, naik 5, naik turun 5 dan seterusnya. Misalnya diketahui deviasi standarnya adalah 5, naik turunnya ya. Waktu tunggunya konstan, pokoknya 2 hari. Kalau sekarang pesan pasti 2 hari lagi datang. Ini waktu tunggunya konstan. Ada 90% tingkat layanan yang diinginkan. Nah, maka kita menghitung ROP-nya adalah permintaan rata-rata permintaan selama lead time, yaitu seharinya tadi 15 unit ya, rata-rata 15 unit dikalikan 2 hari, ini adalah permintaan selama lead time, ditambah penyimpangannya tadi. Tambah penyimpangannya untuk menentukan safety stock. Nah, ini dasarnya dengan menggunakan tingkat layanan yang diinginkan adalah 90%. Nah, 90% itu berapa nilainya? Maka kita hitung di sini standar deviasi dikalikan dengan akar lead time. Kita akan melihat di sini 1,28 dikalikan dengan standar deviasi akar lead time. Nah, 1,28 itu dari mana? Ini adalah tingkat layanan yang diinginkan untuk 90% tadi, ketemunya 1,28. Caranya dengan melihat tabel Z dalam appendix 1 di buku Heiser. Jadi misalnya ini ya. Nah, ini adalah tabel Z. Tadi tingkat layanan yang diinginkan adalah 90% atau 0,9. Kita lihat angka-angka yang ada di sini yang mendekati 0,9 yaitu 0,89973. Ini yang mendekati 90%. Nah, pada 0,9 ini letaknya di mana Z-nya? Yaitu ada di 1,28. Maka Z-nya adalah dari tabel Z-nya ketemu 1,28 kalau kita menginginkan tingkat pelayanannya 90%. 0,89973 mendekati 9%. Ini ya. Maka di sini Z-nya adalah 1,28 karena kita menginginkan 90% tadi, dikalikan dengan penyimpangannya adalah 5, ya, penyimpangannya adalah 5, dikalikan akar lead time-nya adalah 2. Maka di sini ketemu safety stock-nya adalah 9,02. Sehingga ROP-nya adalah permintaan selama lead time ditambah safety stock 39,02 atau mungkin kita bulatkan menjadi 39. Maka safety stock-nya adalah sejumlah 9 unit. Ini jika cara lain menentukan order point jika permintaan berubah-ubah dan
tunggu konstan, berapakah safety stock-nya, berapakah ROP-nya. Ya. Ini. Nah sekarang bagaimana kita menentukan ROP ya, dengan menentukan safety stock-nya ya, jika permintaan itu konstan, lead time-nya berubah-ubah. Kalau tadi yang berubah-ubah adalah permintaannya, lead time-nya tetap. Sekarang kalau yang konstan itu permintaannya, tapi lead time-nya yang berubah-ubah. Jadi suppliernya itu nggak konsisten. Kadang-kadang dipesenin seminggu datang. Kadang-kadang dipesenin besok datang. Kadang dipesenin sekarang 3 hari lagi datang. Nah, lead time-nya berubah-ubah. Ini bagaimana? Ini kan bikin kacau perusahaan ya. Terpaksa harus menyediakan safety stock karena nggak bisa ditentukan. Kalau permintaannya sih pasti dalam kasus ini, tapi lead time-nya berubah-ubah. Maka reorder point-nya adalah permintaan harian dikalikan lead time rata-rata dalam hari. Sekarang misalkan contoh permintaan hariannya konstan yaitu 10, yang kita besarkan ya. Permintaan harinya konstan 10, rata-rata lead time-nya adalah 6 hari, tapi lead time-nya di sini berubah-ubah ya nanti. Sehingga standar deviasi untuk lead time-nya itu ketemu 3. Menginginkan tingkat layanan 98%, caranya dengan melihat appendix 1 tadi, seperti tadi ya. Untuk 98% atau 0,98 ketemu 2,055. Maka titik pemesanan kembali itu adalah permintaan selama lead time ditambah penyimpangannya tadi. Lead time berubah-ubah itu kan kaitannya juga dengan permintaan harian ya. Jadi 2,0555 itu adalah tingkat layanan yang diinginkan dari Z-nya tadi ya. Dikalikan dengan 10 unit itu permintaan harian dengan penyimpangan 3. Maka 10 unit kalikan 3 kalikan 2,055. Maka reorder point-nya menjadi bukan 60 tetapi ditambah 61,65. Ini untuk mengantisipasi lead time-nya yang berubah-ubah tadi. Maka ROP-nya ketemu 121,65 atau 122. Ini cara mencari Z tadi ya. 0,978 nanti kan 0,98 ya. Yang mendekati ini maka 2,05. Sekarang kedua-duanya berubah-ubah. Permintaannya juga berubah-ubah, lead time-nya juga berubah-ubah. Ini tambah sulit diprediksi ya. Nah, bagaimana kita menentukan kapan kita melakukan pemesanan? Pada saat persediaan di gudang tinggal berapa sih kita melakukan pemesanan jika ternyata permintaannya juga berubah-ubah, waktu tunggunya juga berubah-ubah. Maka rumusnya adalah ROP adalah rata-rata permintaan harian kalikan rata-rata lead time ditambah Z-nya. Jadi ini adalah deviasinya. Contoh, rata-rata permintaan hariannya adalah 150, standar deviasi permintaan adalah 16, penyimpangan ya. Jadi permintaannya naik turun dengan standar deviasi 16, rata-rata lead time-nya 5 hari, ada lagi standar deviasi untuk lead time, kemudian standar pelayanan yang diinginkan adalah 95%. Nah, untuk mengetahui nilai Z-nya dengan service level 95%, caranya sama dengan tadi, kita mencari appendix 1 ketemu 1,65. Maka ROP-nya adalah 150 kali 5 hari, jadi permintaan harian, permintaan selama lead time adalah permintaan harian atau permintaan per hari dikalikan dengan lead time. Lead time-nya adalah 5 ya, lead time-nya adalah 5. 150 pack kali lead time ditambah 1,65 standar deviasi lead time. Maka ROP-nya adalah 150 kali 5 ditambah 1,65 ini ya. Dikalikan dengan 5 hari permintaan selama lead time. Dikalikan dengan standar deviasi permintaannya 16%. Ditambah
permintaan hariannya adalah 150. Ini ya, unit kita kuadratkan, dikalikan dengan deviasi standarnya adalah 1. Kita kuadratkan, lalu kita akar. Ketemunya adalah 1044 pek. Ini kalau permintaan dan waktu tunggunya bervariasi. Jadi di sini rumusnya ini adalah reorder point itu sebenarnya adalah permintaan selama lead time ditambah dengan safety stock, gitu ya. Permintaan selama lead time-nya adalah permintaan harian dikalikan waktu tunggunya, waktu lead time-nya 5 hari. Lalu ditambah penyimpangan, ini adalah standar deviasi permintaan dan standar deviasi lead time, DLT. Jadi standar deviasi demand dan lead time. Ya, jadi akar rata-rata lead time kalikan standar deviasi untuk permintaan, rata-rata permintaan kita kuadratkan dikalikan dengan standar deviasi lead time. Nah, ini cara menghitungnya. Jadi ini kita masukkan ke rumus tadi ya. Oke. Berikutnya mengenai single period model. Baik, untuk single period model atau model periode tunggal itu hanya satu pesanan dibuat untuk suatu produk. Misalkan memesan surat kabar, majalah, itu kita melakukan pemesanan itu ya untuk sekali periode, misalnya per tanggal 20 Desember. Atau kalau majalah mingguan, maka akhir periodenya adalah akhir minggu dari majalah itu. Jadi dia hanya memesan untuk kebutuhan 1 hari saja untuk surat kabar. Kalau majalah mingguan berarti kita memesan untuk periode 1 minggu hingga akhir dari periode majalah. Jadi unit ini hanya memiliki sedikit nilai akhir atau bahkan tidak ada nilai akhir dari suatu akhir periode penjualan. Jadi kalau surat kabar tanggal 20 Desember, maka pada tanggal 21 Desember sudah nggak dibutuhkan lagi, tidak ada nilainya atau nilainya sedikit, paling surat kabarnya bukan dijual unit tapi kiloan misalnya. Maka bagaimana kita menentukan tingkat persediaan optimal? Tentunya di sini memang kita tidak bisa memastikan ya berapakah jumlah kebutuhan surat kabar perharinya sesungguhnya, tapi paling tidak kita bisa memutuskan, membuat keputusan berapakah jumlah persediaan yang optimal, meskipun juga memiliki risiko. Nah, di dalam bagaimana kita mengoperasionalkan single period model? Di sini yang perlu kita ketahui adalah CS. CS itu adalah biaya kekurangan. Biaya kekurangan ini logikanya adalah kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang hilang. Sehingga biaya kekurangan itu harga jual dikurangi harga pokok atau biaya per unit. Ini adalah rumus keuntungan kan, harga jual dikurangi biaya ya. Sehingga kalau kita tidak bisa melayani karena kekurangan bahan, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Ini kita sebut sebagai CS, biaya kekurangan. Lalu kalau biaya kelebihan itu adalah harga pokoknya tadi ya, biayanya dikurangi nilai sisa. Misalnya kalau surat kabar tadi, misalnya harga pokok surat kabarnya itu berapa ya, dikurangi dengan nilai sisa. Tadinya harga kertas, nilai sisanya hanya surat kabar kiloan. Nah, itu biaya kelebihan. Misalkan di sini diketahui rata-rata permintaan surat kabar itu adalah 120 per harinya, rata-rata. Standar deviasi naik turunnya itu adalah 15 surat kabar. Harga jualnya misalkan 1,25 dolar, harga pokoknya atau biayanya 0,7 dolar. Nilai sisa kalau surat kabar itu nggak kejual, dia hanya bisa laku 0,3 dolar. Jadi misalkan dijual surat kabar kiloan tadi. Maka CS-nya itu adalah kalau kekurangan, itu kita kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan sejumlah 0,55 dolar. Kelebihan barang ya, itu akan menimbulkan biaya sejumlah
harga pokok surat kabarnya dikurangi nilai sisanya, yaitu kita akan menanggung beban biaya sebesar $0,4 karena ternyata jualnya malah lebih murah nih daripada harga pokoknya. Jadi surat kabar itu kan ada biaya tinta, biaya kertas, tapi karena ini sisa nggak bisa dijual lagi, maka tinggal harganya harga kiloan. Ya. 0,3, jadi lakunya cuma 0,3. Ini logikanya begitu. Kemudian service level itu ini ya, rumusnya adalah CS dibagi CS plus CO atau C0. 0,55 ini ya, dibagi 0,55 plus 0,4, ketemunya tingkat pelayanannya ketemunya adalah 5,78. Lalu kita lihat lagi tabel Z, 0,578 itu pada area Z-nya 0,2. Nanti silakan dicek di tabel Z ya yang ada di buku di appendix 1. Maka berapa tingkat persediaan yang optimal perusahaan surat kabar atau penerbit surat kabar itu sebaiknya dia menyediakan surat kabar berapa sih dengan kondisi seperti ini ya, yaitu 120 unit plus 0,2 kali standar deviasi. Karena di sini Z-nya 0,2 ya. 120 ditambah 0,2 dikalikan 15 ya, standar deviasinya 15 ini ya. Nah, turunnya 15. Maka ketemu persediaan optimalnya adalah 123 surat kabar. Resiko kehabisan stok sama dengan 1 dikurangi tingkat pelayanan. Itu 1 dikurangi 0,578. Jadi tetap ada resiko. Resiko kurangannya adalah 42,2%. Yang berikutnya adalah fixed period system. Jadi fixed period system itu periodenya adalah tetap ya, periodenya itu tetap. Di sini kita lihat P, periodenya adalah jaraknya sama ya, waktunya. Misalnya kalau saya punya toko tadi ya, itu salesnya itu datang seminggu sekali, setiap hari Senin. Setiap hari Senin datang, sehingga di sini fixed cost-nya periodenya tetap. Nah, pada fixed period system ini pesanan dilakukan di akhir periode secara tetap. Jadi kalau ada beberapa usaha atau bisnis itu yang suppliernya itu datangnya terjadwal. Ada yang setiap Senin, ada yang setiap Selasa, ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali, itu namanya fixed period. Persediaan hanya dihitung pada akhir periode. Jadi pada saat sales datang pada hari Senin misalkan, maka pada hari Senin di toko stoknya masih berapa tiap item barang. Maka kita menghitung di akhir pada saat salesnya datang. Pesanan pada target persediaan, jadi biaya relevan adalah biaya pesan dan biaya simpan. Waktu tunggu diketahui dan konstan, jadi setiap Senin tadi, item tidak bergantung satu sama yang lainnya. Misalnya 3 jaket telah dipesan kembali, tidak ada jaket dalam stok. Saatnya memesan, nilai targetnya adalah 50. Jumlah pesanannya adalah target dikurangi persediaan di tangan. Dikurangi pesanan sebelumnya yang belum diterima plus pesanan balik, pesanan ulang. Ya. Maka di sini targetnya adalah 50, dikurangi tidak ada persediaan ya, tidak ada stok, 0. Dikurangi pesanan sebelumnya misalnya juga tidak ada di sini, ditambah pesanan ulang yaitu sebesar 3. Maka jumlah pesanannya adalah menjadi 53 jaket. Baik, saya kira untuk pembahasan manajemen persediaan cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan melanjutkan dengan latihan soal pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.